Bau merah. Ada umpan gua. Ada umpan. Baca dulu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Referensi Akhir Zaman, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kali ini Al-Fakir akan berbagi kisah nyata mengenai kisah tentang centong ajaib. Bagaimana kisahnya? Yuk kita sama-sama mulai. Sebut saja namanya Fulan. Dia adalah seorang yang biasa-biasa saja. Sampai suatu hari Allah menghendaki perubahan dalam hidupnya, di mana suatu hari Allah gerakkan hatinya untuk pergi memancing. Kemudian dia memancing di suatu danau, di mana danau ini terkenal cukup keramat. Setelah dia sholat zuhur, maka si Fulan pergi memancing ke danau tersebut sampai menjelang asar. Dan saat menjelang asar, ternyata pancingnya menarik sesuatu. Setelah diangkat, ternyata bukan ikan yang didapat, tetapi sebuah benda yang ternyata merupakan centong. Namun ketika si Fulan ini berniat untuk membuang centong tersebut, tapi ada rasa sayang dalam hatinya karena melihat centong itu ukirannya bagus, dan ukirannya itu bukan ukiran yang biasa, dan membuat si Fulan urung untuk membuang centong tersebut kembali ke dalam danau. Centong itu dia bawa ke rumahnya, dan dari sanalah Allah ubah kehidupan dari si Fulan. Hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, si Fulan membuka usaha dagang, tokonya semakin bertambah, barang dagangannya semakin bertambah, usahanya semakin maju. Asbab setiap dia mau mengambil beras atau barang-barang lainnya, maka dia gunakan centong itu untuk mengambil beras, mengambil rempah-rempah, dan asbab itu barokah dari centong tersebut, barang dagangannya laris, bahkan usahanya bertambah maju. Sampai akhirnya usaha dagangnya semakin maju, dan dengan asbab keuntungan dari berdagang tersebut, dia bisa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang tinggi, sehingga anak-anaknya menjadi ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi orang-orang penting. Ini barokah dari centong ajaib. Inilah bagaimana kekuasaan Allah SWT, sehingga dengan berbagai macam asbab Allah bisa meninggikan, mengayakan seseorang, membuat kaya seseorang dengan mudah. Yang penting bagaimana kita yakin bahwa yang memberikan rezeki, yang membuat kita kaya adalah Allah SWT, dan bagaimana kita berusaha taat kepada Allah SWT. Bagaimana yang dilakukan oleh si Fulan sebelum dia mancing, dia pergi sholat dulu, sholat berjamaah zuhur. Kemudian setelah itu dia berikhtiar mencari ikan untuk dia masak, untuk menjadi lauk pauk untuk anak dan istrinya. Sebab itu Allah ubah takdirnya, jadikan dia orang yang kaya raya. Nah,
kesimpulannya hadirin yang dirahmati Allah SWT, bahwa dengan kekuasaannya Allah mudah untuk merubah takdir orang yang biasa Allah jadikan orang kaya. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu penting bagaimana kita jaga ketaatan kita kepada Allah SWT. Dengan kita taat, insya Allah ada keberkatan dalam kehidupan kita. Demikian kisah nyata tentang centong ajaib ini yang mengajarkan kita bahwa tidak ada yang kuasa selain Allah SWT. Yang penting kita taat, insya Allah ada jalan keluar yang akan Allah berikan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah SWT, yang salah keliru karena kedokteran saya sendiri. Oleh karena itu saya istighfar, astagfirullahaladzim. Kita tutup mendoa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nasyhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan sudah menonton. Semoga kita berjumpa di kesempatan yang lebih baik lagi. Saya Al-Fakir Traveler Zaman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.